Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo hai sobat Spensi, kembali lagi di PAS Podcast Arek Spensi. Sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Mirzatu Sania dari Divisi Kewirausahaan. Di podcast kali ini aku mengundang narasumber yang paling suka melet-melet dan gigit-gigit orang. Siapa yaitu? Hai semuanya. Nah, ini dia guys, pelaku yang sering melet-melet dan gigit-gigit orang. Boleh kenalin dirinya nggak? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Tabia Ramadan, selaku Waketos 2 SMP Negeri 11 Surabaya, masa bakti 2025-2026. Sebenarnya aku itu juga nggak tahu sih kenapa aku dibilang suka gigit-gigit anak. Padahal ya, aku itu nggak pernah gigit-gigit anak sama sekali. Jangan. Kalian pasti banyak yang penasaran soal kehidupan sehari-hari Kak Lintang. Ayo kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Selama hampir 2 semester lebih jadi Waketos, pengalaman baru apa yang Kak Lintang dapetin? Selama kurang dari 2 semester ini tuh aku dapetin pengalaman baru, yaitu gimana caranya buat bertindak tegas, tapi nggak yang tegas banget ke anggota. Terus gimana caranya mengambil keputusan atau membackup keputusan, karena di sini saya sebagai Waketos 2 ya. Jadi masih ada Kak Farisa sama Kak Nisha. Jadi gimana caranya membantu menghandle agar acara itu tetap berjalan lancar. Gitu. Jadi pengalaman barunya itu untuk mengurangi rasa takut dan insecure, terutama pressure. Oke guys, itu dia jawaban dari Kak Lintang. Lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana rasanya awal-awal jadi Waketos nih Kak? Yang jelas itu yang pertama pas awal-awal jadi Waketos itu pasti pressure ya guys, karena aku itu sebagai anggota biasa dulunya nggak terlalu tahu kenapa sih bisa jadi inti. Terus aku niatkan semoga aku harus bisa jadi inti. Kenapa? Karena aku tuh mau dapet pengalaman baru guys. Jadi kayak kan kalau kita jadi anggota kan pasti gini-gini aja. Inti kan tanggung jawabnya lebih besar kan. Jadi aku tadi pertanyaannya bisa diulangi? Gimana rasanya awal-awal jadi Waketos? Yang pertama itu pressure, terus gak tahu visi tugasku itu apa sebenarnya. Terus yang ketiga itu takut kalau kurang maksimal kinerjanya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saksikan iklan berikut ini. لسه في الأيام بقية لسه في الأحلام كمان إني أخسر مش قضية بس أسلم استحالة الحياة رايحة وجاية يعني مش مستعصباني حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك ليا تاني كل حاجة ضايعة راجعة كل جرح وليه نهاية النهاردة نبكي دمعة بكرة نفرح دي الحكاية في قلوب أوقات تخن في قلوب غيرها غلابة احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة كل حاجة ضايعة راجعة كل Oke guys, ayo kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kan tadi Kak Lintang udah bahas tentang pressure nih. Bener banget. Kak Lintang bisa nggak ngelawan pressure-nya? Aku bahas sedikit ya. Sejujurnya itu awal ngerasain pressure itu pasti kayak, duh bisa gak ya, duh kok gini ya, duh gak enak ya rasanya. Terus aku coba lah, karena aku ini bagian dari inti. Jadi aku coba ke ketuaku. Jadi aku mulai konsultasi ke dia, apa sih yang berubah dari aku, terus kenapa sih aku kayak gini. Nah setelah lanjut ke ketua aku tuh pasti lanjut ke teman-teman daerah sekitarku, karena lingkungan itu mempengaruhi guys, bener gak? Iya benar-benar. Mempengaruhi. Terus aku bahas lah ke Pak Dian, sanggup gak ya aku. Terus setelah aku diyakinin dan disupport oleh lingkungan yang positif, aku bisa guys, aku bisa ngelawan pressure itu, dan tentunya juga ada dampaknya.
Oke guys, langsung aja kita masuk ke pertanyaan keempat. Gimana sih cara Kak Linta menampung aspirasi siswa-siswi SMP 11 ini? Itu gimana caranya, yaitu aku mendengarkan pendapat mereka, terus keluh kesah mereka. Kok kayak sekolah itu gini, banyak aturannya. Nah, aku juga ngertiin mereka, terus ngasih solusi, ngasih pengertian. Nah, kalau misalkan mereka itu ada mau lomba-lomba di event atau di kelas meet, itu biasanya aku juga nyaranin ke ketuanya atau ke anak-anak OSIS lainnya. Tapi dengan cakupan juga, aku juga harus mempertimbangkan apakah ini tidak ada dampak buruk atau dampak fatalnya juga bagi classmate ini gitu. Oke, sebelum penutupan, Kak Lintang ada gak kata-kata untuk anak yang belum bisa ngalahin pressure-nya? Sejujurnya cuma ada satu kalimat sih. Cukup percaya dengan dirimu sendiri. Karena kalau kalian ngeraguin potensi kalian, terus kalian masih aja kayak enggak, aku nggak bisa, aku kalah sama dia. Bukan gitu guys, kenapa? Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Misalnya nih, aku punya kekurangan di inti, aku nggak bisa ngedit. Nah, aku itu juga punya kelebihan di inti. Nah, mereka itu nggak bisa kayak nyamain kekurangan sama kelebihan, karena manusia itu diciptakan sesungguhnya untuk saling melengkapi. Jadi kalau bisa buat kalian yang masih pressure nih, jangan coba-coba buat pressure, karena kalau kalian pressure atau selalu aja kayak nunda-nunda, enggak aku nggak bisa, enggak waktunya nggak tepat, jangan guys. Kalau enggak itu bisa merusak masa depan kalian atau itu bisa menurunkan potensi kalian. Jadi semangat buat melawan pressure. Ingat, masih ada orang terdekat yang sayang sama kalian. Oke guys, tepuk tangan dulu. Segitu dulu obrolan kita di podcast pagi hari ini. Terima kasih buat Kak Linta yang sudah ngasih pengalaman untuk kita, dan untuk kalian yang sudah stay sampai akhir. Semoga pengalaman Kak Linta ini menjadi sarana berbagai informasi bagi kalian ya. See you guys, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.